semuanya, kembali lagi bersamaku Tita Cita. Gimana kabarnya kalian? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke guys, jadi di video kali ini aku mungkin udah lama ya belum bikin video seputar counter. Nah, jadi di video kali ini sesuai dengan judul, aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar, yaitu dari semua video ya. Aku rangkum. Mungkin nanti ada beberapa part gitu kan, karena lumayan banyak juga. Nah, jadi aku mau jawabin sekarang gitu supaya jelas. Sebelum ke pertanyaannya, aku mau tanya dulu ke kalian nih, gimana usaha counternya. Semoga lancar-lancar terus ya usahanya. Banyak juga pelanggan. Terus kalian juga kalau mau sharing-sharing gitu boleh komen nanti di kolom komentar. Ini udah aku rangkum ya, udah aku screenshot beberapa pertanyaan dari kalian semua. Mungkin ada ya komen-komen dari kalian gitu yang aku jawab sekarang. Langsung aja tanpa banyak basa-basi, langsung aja ke pertanyaan pertama, yaitu punya sales Telkomsel gak kak? Kalau ada minta nomor teleponnya dong. Nah guys, ini juga udah aku jawab ya. Mungkin banyak dari teman-teman yang nanya. Itu sales counter itu jadi setiap daerah itu beda-beda. Misalkan di daerah aku nih di Sukabumi ya, Pelabuhan Ratu, beda dengan daerah kalian, jadi banyak gitu guys salesnya. Nah, kalau aku kasih nomor sales daerah sini itu gak bisa, karena kan beda daerah juga, jadi gak mungkin sales sini terus ke daerah kalian yang sangat jauh itu, karena kan di daerah kalian juga pasti ada sales gitu kan. Nah, jadi di sekitar aku juga ya di Pelabuhan Ratu itu juga nggak semuanya dipegang satu sales, enggak. Jadi misalkan satu sales dia pegang area sini nih, terus ada juga sales yang kedua dia pegang area sini gitu guys. Jadi aku gak bisa ngasih nomor sales yang di daerah aku, percuma juga gitu kan ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jadi di TDC bisa beli voucher kosong Telkomsel ya kak? Soalnya ditanya-tanya ke grosiran nyari voucher kosong Telkomsel, pada gak mau jawab. Ya, kalau di TDC itu kalian bisa beli voucher kosongan. Terus juga di situ banyak juga sales-sales. Jadi kalian kalau misalkan ke TDC kalian minta nomor salesnya gitu kan. Nanti next kalau kalian mau order, kalian tinggal di chat aja gitu kan. Nanti salesnya datang ke counter kalian. Kalau belum ada sales itu kalian di daerah kalian ada TDC nih, TDC Telkomsel. Kalian datangin aja gitu kan. Kalian juga bisa beli voucher kosongan, terus kartu, itu bisa di situ. Ya. Jadi kalian wajib punya nomor sales sih, itu yang paling penting. Ya, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Lebih murah injek voucher sendiri atau yang sudah ada kuotanya? Sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya ya. Untuk yang injek voucher sendiri itu tentunya kita harus beli dulu ya voucher kosongan. Terus juga kalau misalkan kita bikin voucher sendiri itu biasanya ada cashback itu. Kita juga bisa pilih nih kuota-kuota apa aja yang kita mau injek gitu kan. Biasanya kan kalau di sales itu gak ada. Nah, kalau kita injek voucher sendiri itu kita bisa pilih gitu kan. Kita juga bisa dapat cashback. Nah, kalau aku itu injek voucher itu cuma 3 ya. Indosat, Telkomsel, sama itu aku injek voucher cuma 3 ya, 3 jenis gitu. Nah, kalau yang Indosat itu aku injek voucher terus karena aku ngejar target gitu. Lumayan kan kalau misalkan kita ngejar target itu kita dapat bonus dari Indosat gitu, bisa buat injek voucher lagi gitu. Tapi kalau misalkan ada dari kalian tanya nih, kak kalau misalkan nggak nyampe target itu kita kartu chip kita hangus ya? Itu nggak hangus ya guys, cuma kita nggak dapat bonus aja gitu, nggak hangus kok untuk chipnya ya, cuma kita nggak dapat bonus gitu guys. Nah, kalau misalkan
beli yang sudah ada kuotanya. Kalau aku itu sisanya ya seperti Smartfren, terus XL itu ya, itu aku beli Axis, itu aku beli langsung dari sales yang ada kuotanya gitu. Sebenarnya gak terlalu jauh sih ya harganya, gak terlalu beda jauh banget gitu perbedaan harganya, enggak. Cuma aku lebih suka injek voucher sendiri gitu, bisa milih-milih gitu guys ya. Oke, selanjutnya kartu chip Tri yang saya dapat pernah dipakai oleh counter lain. Itu solusinya gimana supaya data namanya bisa jadi nama counter sendiri? Saya sudah nanya ke salesnya, gak bisa dirubah. Ya, memang betul kalau misalkan udah bikin kartu chip atas nama counter lain itu gak bisa diubah lagi ya, setahu aku ya. Soalnya aku juga yang chip Excel itu atas nama counter lain, tapi aku gak apa-apa sih kalau itu, soalnya gak ngaruh juga ya. Yang gitu ya teman-teman, kalau misalkan itu gak bisa diubah, gak bisa diubah pakai counter nama kita gitu, gak bisa. Selanjutnya Kak mau tanya, itu kartu chip provider bisakah dibuat untuk layanan BPOB, tagihan, dan token listrik? Kalau kartu chip itu gak bisa ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau kayak pembayaran listrik, itu kalian pakai aplikasi multi chip ya, bukan chip. Kalau chip itu dia khusus buat isi data, terus juga pulsa kayak gitu. Jadi gak bisa isi pembayaran listrik, token, terus juga pokoknya dan lain-lain lah, isi dana itu gak bisa ya. Kalian kalau mau isi itu kalian pakai aplikasi multi chip. Aku juga udah, kalau aku multi chip itu pakai Mitra Shopee sama Market Pulsa, itu aku pakai itu guys. Selanjutnya beda ya Kak chip counter sama chip kartu biasa. Untuk bentuknya itu sama aja guys. Nah mungkin dari kalian juga pasti bingung ya, kartu chip counter itu beda gak sih sama kartu biasa yang kita pakai gitu. Sebenarnya bentuknya sama ya kayak gitu, cuma kalau misalkan kartu chip counter itu kartunya itu udah terdaftar gitu kan di kantor Telkomsel atau Indosat gitu. Kalau misalkan kartu biasa yang kita pakai itu gak terdaftar ke kantornya gitu guys. Jadi kalau misalkan bentuknya sama ya seperti kartu pada umumnya, namun kalau kartu chip itu udah terdaftar di kantor Telkomsel atau kantor Indosat kayak gitu guys ya. Jadi gitu. Selanjutnya Kak mau tanya modal awal untuk pemula. Nah kalau aku modal awal itu kan aku udah bikin di video sebelumnya, kalian bisa cari aja ya di bawah itu, aku udah bikin modal dulu aku buka counter itu berapa, itu udah jelas banget aku berapanya, dari mulai bikin bangunan itu berapa gitu guys. Sebenarnya kalau kalian misalkan punya uang berapa nih, 5 juta atau berapa, dan udah punya bangunan itu lebih enak juga. Itu 5 juta cukup kok menurut aku ya, cukup-cukupin aja beli voucher itu jangan terlalu banyak dulu, terus juga aksesoris juga jangan terlalu banyak gitu guys. Yang penting semua provider itu ada gitu. Selanjutnya maksud dari chip Indosat dan lain-lain itu apa ya kamu jawab? Nah ini juga banyak ya yang ditanyakan dari teman-teman semua. Jadi kartu chip itu guys itu khusus ya, kartu yang dibuat khusus buat injek voucher, isi data, pulsa kayak gitu. Jadi aku juga udah bikin dah yang lebih jelasnya ya di video sebelumnya. Kalian bisa cek juga video-video aku sebelumnya, aku udah jelasin di situ ya mengenai kartu chip gitu. Kartu sebenarnya semua itu juga ada chip Indosat, chip Telkomsel gitu kan. Aku punya semuanya. Aku udah punya semuanya ya kartu chip, cuma gak semua juga aku gunain gitu guys. Selanjutnya kalau beli pulsa, data, token dan lain-lain buat kebutuhan sendiri aja, bukan buat jualan, gimana, aman gak Kak? Nomor HP ini dari Mitra Shopee ya.
itu aman guys. Kalau mitra Shopee itu kalian kan udah punya aplikasi Shopee nih, kalian daftar aja pakai aplikasi Shopee kalian gitu, pakai nomor kalian atau pakai apa gitu. Nah kalau untuk kebutuhan sendiri nih buat diri sendiri aja, kayak misalkan mau isi pulsa, bayar listrik, itu bisa banget ya. Kalian gak jualan juga bisa banget, kalian buat kebutuhan sendiri bisa gitu. Jadi kalian gak beli ke orang lain gitu, kalian beli isi sendiri bisa gitu guys. Selanjutnya bagi info untuk printer bluetoothnya dong kak, buat cetak resi penjualan untuk pemula. Nah aku juga ini udah bikin seputar printer bluetooth, kalian boleh juga cek di video aku sebelumnya, itu aku udah jelasin juga. Selanjutnya kak, untuk kasih harga itu kita minimal ambil keuntungan berapa untuk pulsa atau paket data. Kalau pulsa aku biasanya ambil keuntungan 3.000 guys, kalau paket data itu 3-5.000 aja gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih kita mau ngasih harga berapa juga bebas gitu kan, tapi di sini ya kebanyakan ambil keuntungannya itu segitu, jadi aku ngikut aja. Selanjutnya awal pakai deposit saldo berapa mbak, ini mitra Shopee ya, itu aku dulu isi saldo ya cuma 500.000 aja ya awal buat saldo mitra Shopee gitu guys, gak banyak kok, nanti juga kalau misalkan ini nambah lagi gitu. Pertanyaan selanjutnya, emang kamu udah nikah? Udah say, aku udah nikah. Selanjutnya, sayangnya sales pada bohong mau ngasih spanduk sampai sekarang belum ada. Kalian bisa minta nomor dulu guys, nomor salesnya, terus pastikan juga salesnya itu sales resmi ya dari kantor, jadi bukan sales abal-abalan gitu. Nah banyak juga yang tanya, kak kalau spanduk itu kita bayar gak sih? Itu enggak ya, itu gratis dikasih dari salesnya. Kalau aku nih ya, kalau misalkan sales Indosat mau pasang banner atau stiker, itu aku boleh-boleh aja tempelin gitu kan, asal enggak ngeganggu sama poster-poster yang lain seperti pokoknya mah saingannya gitu, itu nggak boleh nyopotin atau apa gitu. Kalau aku gitu guys ya, jadi kalau misalkan banner, poster kayak itu gratis ya, nggak bayar. Malahan kalau sales itu dia malah seneng gitu kan, nempelin brosurnya dia di counter kita buat promosi gitu. Oke, selanjutnya kak mau tanya, kalau kita beli voucher kosong di online, terus kalau kita mau nembak sendiri lewat aplikasi apa ya kak, tanpa harus dari sales? Nah ini juga sarannya dari aku guys, kalau kalian mau beli voucher kosong itu diusahain jangan beli online, takutnya masa aktifnya itu sedikit lagi atau gimana, terus kita juga gak bisa komplain gitu karena kan jauh atau apa. Kalian beli aja di grosiran atau sales sih yang bagus ya, tapi kalau kalian gak ada sales, kalian di grosiran coba deh, atau di counter lain ya, di counter lain beli. Biasanya kalau misalkan kita beli banyak itu murah harganya ya teman-teman. Lewat aplikasi apa ya kak, tanpa harus dari sales. Jadi kalau mau injek voucher itu kita beda-beda ya setiap aplikasi. Misalnya kalau Indosat itu aplikasinya iSimple, terus juga kalau Telkomsel itu Digipos, kalau XL itu Sidompul, aplikasi Tri itu Rita, terus juga aplikasi apa lagi ya, kalau XL sama Axis itu gabung ya satu gitu guys. Jadi beda-beda ya setiap provider itu nama aplikasinya itu beda-beda. Oke guys, mungkin segitu dulu pertanyaan untuk sekali ini. Nanti aku mau cari-cari lagi ya pertanyaan-pertanyaan dari komen, nanti aku jawab lagi. Nah kalau kalian mau tanya seputar konten, kalian boleh komen di video ini, nanti aku insya Allah jawab ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton.
dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.